Inilah ibu kota terbaru di Indonesia. IKN fix dilanjutin, tapi nggak Berharap nanti pada akhirnya IKN itu menjadi ramah terhadap IKN dan memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang ada Di IKN Nusantara dilarang ada kampung kumuh dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Jakarta dan IKN diusulkan menjadi Twin Cities sama-sama. Kenapa IKN ini dibangun? Nomor satu, idenya tuh sebenarnya udah muncul dari. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hidayatur Rahman, NIM 2134115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan IKN. Nah, di tengah-tengah jantung Pulau Kalimantan ada mimpi Indonesia yang mulai terwujud. Ibu Kota Nusantara, yaitu simbol dari transformasi menuju masa depan yang dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus kota modern yang harmonis dengan alam. Nah, ini bukan sekedar perpindahan ibu kota, melainkan langkah yang berani untuk menciptakan peradaban baru. Dan ada beberapa alasan utama untuk kenapa pemerintah itu membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yang pertama itu mengurangi beban yang ada di Jakarta. Jakarta sekarang menghadapi tantangan yang besar. Yang pertama itu kepadatan penduduk yang berlebihan. Terus ada juga kemacetan yang terlalu parah yang ada di Jakarta. Terus ada juga seperti banjir rob kemarin karena tanah yang ada di Jakarta itu mulai menurun. Terus ada juga alasan yang kedua itu pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan ini cenderung terpusat di Pulau Jawa untuk yang kemarin-kemarin. Nah, dengan adanya IKN ini itu menjadi pemerataan di Pulau Kalimantan. Terus untuk membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia juga, terus meningkatkan konektivitas di antar pulau. Terus kenapa lokasinya harus di Kalimantan? Karena di Kalimantan itu berada di tengah-tengah Indonesia yang memberikan akses lebih merata ke seluruh wilayah Nusantara. Selain itu, kawasan ini relatif aman dari bencana dan gempa bumi atau tsunami. Terus dampak positif bagi masyarakat di wilayah IKN itu menciptakan lapangan kerja baru, terus terutama di bidang konstruksi, jasa, dan logistik. Terus ada juga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Nah, kesimpulannya itu IKN ini bukan hanya soal memindahkan ibu kota, tapi langkah strategis untuk menciptakan Indonesia yang lebih merata, terus modern dan berkelanjutan. Nah, proyek ini adalah warisan besar untuk generasi yang akan mendatang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembangunan IKN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.